Pernah kepikiran nggak kalau kejahatan itu sebenarnya bukan cuma soal orang jahat? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah sebuah ide yang cukup provokatif dari buku Mark Galeotti, Homo Criminalis. Idenya adalah kejahatan dalam berbagai bentuknya sebetulnya adalah cerminan dari masyarakat kita sendiri. Nah, ini dia kutipan dari Galeotti yang mungkin bikin kita sedikit nggak nyaman. Dia bilang, melanggar hukum, entah itu besar atau kecil, sebetulnya adalah bagian yang sangat mendasar dari pengalaman kita sebagai manusia. Bener nggak sih? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ternyata cerita tentang kejahatan itu bukan cuma soal mereka, para penjahat. Tapi ini adalah cerita tentang kita semua, tentang nilai-nilai yang kita pegang, ketakutan kita, dan struktur masyarakat yang kita bangun bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dekat dulu ya, yaitu diri kita sendiri. Di bagian pertama ini, kita coba deh ngaca sedikit dan meruntuhkan tembok pemisah antara kita yang baik-baik saja dan mereka yang jahat. Coba deh inget-inget, pernah ngebut di jalan tol? Atau mungkin waktu ngisi SPT pajak, ada yang sedikit dikreatifin? Hal-hal kecil kayak gini tuh nunjukin satu kebenaran. Kita semua ini sebenarnya selalu main tarik ulur antara kepentingan pribadi sama aturan masyarakat. Ya emang udah sifat manusiawi kali ya untuk selalu mencoba menguji batasan. Dan gagasan soal si pelanggar aturan ini tuh bukan hal baru loh. Udah ada dari zaman dulu banget. Coba aja lihat mitologi-mitologi kuno. Pasti ada tokoh trickster atau penipu yang kerjanya ngelanggar aturan. Kayak Loki di mitologi Nordik. Atau Sun Wukong, sang raja kera. Mereka ini tuh kayak perwujudan dari keinginan kita yang terpendam buat menantang aturan. Sekarang kita masuk ke ide inti dari buku ini. Gimana kalau kejahatan itu sebenarnya berfungsi kayak cermin? Cermin yang memantulkan nilai-nilai, ketakutan, dan bahkan struktur masyarakat kita sendiri. Metafora ini dalam banget kan? Apa yang sebuah masyarakat pilih untuk dilarang, apa yang mereka definisikan sebagai kejahatan, itu justru membuka kedok mereka. Kejahatan itu bukan datang dari luar, tapi lahir dari dalam masyarakat itu sendiri. Biar kebayang, lihat deh perbandingan ekstrem ini. Di zaman Romawi kuno, kalau Anda membebaskan budak orang lain, itu kejahatan serius. Kenapa? Karena itu merusak tatanan sosial mereka. Beda lagi di Prancis abad pertengahan. Di sana, babi bisa diadili dan dihukum mati karena membunuh anak kecil. Gila kan? Ini karena mereka percaya hewan itu punya niat jahat. Jelas banget kan gimana definisi kejahatan itu bisa berubah total, tergantung nilai-nilai yang dianut masyarakat. Oke, siap-siap ya, karena ide berikutnya ini bakal bikin kaget. Gimana kalau ternyata negara dan kejahatan terorganisir itu punya akar yang sama? Ada seorang ekonom namanya Mancur Olsen, dan dia punya teori yang cerdas banget. Dia bilang, bandit itu ada dua jenis, yang suka keliling atau nomaden, dan yang menetap di satu tempat. Nah, perbedaan simpel ini ternyata jadi kunci buat ngerti asal-muasal negara. Kok bisa? Gini ceritanya. Ada bandit nomaden yang datang ke desa, merampok semuanya terus pergi. Tapi ada bandit yang lebih pintar, bandit stasioner. Dia sadar, daripada merampok sekali terus habis, mendingan dia tinggal. Dia ngambil jatah rutin dari warga, tapi sebagai gantinya, dia ngelindungin desa itu dari bandit-bandit lain. Lama-kelamaan, demi kepentingannya sendiri, si bandit ini berubah jadi kayak raja. Dan uang perlindungan itu pun berevolusi, menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai pajak. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang sebaliknya. Gimana kalau kejahatan itu justru jadi bentuk perlawanan dari rakyat? Terutama pas hukum negara dianggap nggak adil sama masyarakatnya. Lihat angka ini, gila banget. Di abad ke-18 diperkirakan setengah dari seluruh perdagangan di Inggris itu dikuasai oleh para penyelundup. Ini bukan lagi kriminal biasa, ini sudah seperti pemberontakan ekonomi besar-besaran melawan pajak yang dianggap mencekik leher. Nah, ini ada istilahnya ekonomi moral. Maksudnya, setiap komunitas itu punya aturan main tak tertulis sendiri soal apa yang adil dan nggak adil. Kalau hukum dari negara dianggap melanggar aturan main ini, ya jangan heran kalau melanggar hukum negara itu justru dianggap benar oleh masyarakat. Dalam situasi kayak gini, para penyelundup itu di mata rakyat bukan penjahat, tapi pahlawan. Dari penyelundup abad ke-18, kita lompat ke era modern. Ternyata ceritanya mirip, tapi skalanya jauh lebih besar. Kejahatan sekarang sudah menjadi global dan operasinya canggih banget, sudah seperti perusahaan multinasional. Pencucian uang kedengarannya ribet ya, tapi intinya itu proses bisnis 3 langkah. Pertama, penempatan. Uang haramnya dimasukkan ke sistem keuangan. Kedua, pelapisan. Uangnya diputar-putar lewat banyak transaksi rumit biar jejaknya hilang. Terakhir, integrasi. Uang yang udah bersih itu balik lagi ke ekonomi, siap dipakai seolah-olah itu uang halal. Dan skalanya.
Jangan kaget, bisa sampai 2,6 triliun dolar. Ini bukti kalau ekonomi kriminal itu sudah menyatu banget sama sistem keuangan global kita. Bisa jadi, tanpa kita sadar, uang yang ada di dompet kita pernah mampir di jaringan gelap ini. Sebagai penutup, yuk kita intip sedikit masa depan. Kita akan lihat gimana teknologi-teknologi baru justru membuka lahan bermain yang sama sekali baru bagi para penjahat. Faktanya, penjahat itu seringkali jadi yang paling cepat mengadopsi teknologi. Bayangkan, AI sudah bisa dipakai buat meniru suara CEO untuk menipu transfer uang. Ransomware bisa bikin perusahaan raksasa bertekuk lutut. Bahkan hal sepele seperti ngepost foto kunci dengan tagar hashtag rumah baru di media sosial, itu sama saja seperti memberi undangan kepada pencuri. Kejahatan berevolusi, dan seringkali lebih cepat dari kita. Jadi, kita balik lagi ke ide awal tadi. Kalau kejahatan itu adalah bayangan dari masyarakat, setiap kemajuan yang kita buat pasti akan menciptakan bayangannya sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, seiring kita melangkah ke masa depan dengan AI, bioteknologi, dan konektivitas global yang tak terbatas, kejahatan seperti apa yang akan kita lahirkan selanjutnya? Nah, itu adalah pemikiran yang patut kita renungkan bersama.